permainan yang sportif. Dan ini dia baju hijau dibawa pelatih Danur Windo. Ya, kita melihat bagaimana susunan pemain yang ditampilkan oleh Danur Windo. Saifuddin masih menjadi andalan di lini terakhir atau penjaga gawang. Kemudian Andi Odang berduet dengan Corinus Finkru. Ada John Takpor, Jayusman, dan juga Taufik di sisi sebelah kanan. Dan Persijap Jepara, asuhan Junaidi. Ya, inilah line up terbaik yang bisa disiapkan oleh Coach Junaidi, di mana ada seorang catur rintang yang masuk menggantikan Ferli Laala yang absen. Dan di sana juga kita lihat comebacknya seorang Isdiantono yang absen ketika menghadapi Persela. Namun Markus Bahtiar akan menjadi kunci pertahanan dan juga Evaldo Silva untuk menahan gempuran dari Persebaya Surabaya. 5 pertemuan sebelumnya antara kedua tim berbagi angka sama, masing-masing meraih 2 kemenangan dan 1 kali draw. Pada pertandingan sebelumnya, Persebaya Surabaya kembali takluk oleh Arema Malang 1-0 di Malang. Sementara Persijap Jepara berbagi angka dengan Persela Lamongan 2 sama. Coach Danur Windo, pelatih yang disebut-sebut. Dan ini dia babak pertama Persebaya melawan Persijap Jepara. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan oleh Persijap Jepara. Masih gagal dikejar, jatuh di kaki Anang Ma'ruf, pemain yang baru saja sembuh dari cedera panjangnya. Langsung menghasilkan tendangan pojok yang pertama bagi baju hijau. Pelatih Persijap, Bung Junaidi. Tendangan pojok yang pertama, pada menit pertama, tampak bersiap-siap Andi Odang. Taufik kembali ke Anang Ma'ruf. Isdianto masih bisa menyelamatkan gawang Persijap Jepara. Lemparan ke dalam bagi Persebaya, kembali ke M. Taufik. John Takpor usaha mengangkat bola. John Takpor, masih ada Doni FS. Tendangan pojok yang kedua bagi Persebaya Surabaya. Masih bisa dihalau oleh Danang Wiatmoko. Pablo Francis dikawal dengan ketat oleh Nugroho Mardianto. Ini dia Pablo Francis, pemain yang telah menciptakan 7 gol bagi Persijap Jepara. Ya, Bung Opan, kita lihat bahwa Persebaya berusaha untuk mempertahankan intensitas permainan yang sudah mereka raih ketika menghadapi Arema tentunya, dan berusaha untuk langsung menciptakan gol di menit-menit awal menghadapi Persijap pada sore hari ini. Kembali serangan dari Persebaya Surabaya melalui Taufik. Andi Odang, maksudnya ke John Takpor, namun lebih dekat ke penjaga gawang Persijap Danang Wiatmoko. Ini dia Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 8 gol bagi Persebaya Surabaya. John Takpor, kembali yang dituju Andi Odang. Masih Andi Odang, dibayang-bayang oleh catur bintang. John Takpor, jatuh John Takpor, bukan pelanggaran. Kembali catur bintang, Doni FX maksudnya. Pablo Francis,
Kembali ke Doni. Doni Efes, Pablo Francis, kerjasama yang cukup baik, pemain-pemain Persijap Jepara. Johan Juansyah, masih Johan. Iya. Sebuah keputusan yang tepat dari Johan Juansyah. Masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Saifuddin. Ya, kita melihat bagaimana upaya serangan yang coba dibangun oleh para pemain Persijap Jepara. Pelan-pelan namun mereka tampaknya cukup yakin. Dan sayangnya memang pressure tidak langsung diberikan oleh para pemain bertahan dari Persebaya sehingga membiarkan para pemain Persijap mampu menguasai bola hingga mendekati area penalti, dan tentunya ini sangat riskan bagi gawang Persebaya. Saat ini Persebaya masih berada pada posisi ke-12 klasemen sementara setelah menyelesaikan 21 pertandingan. Hanya meraih 7 kemenangan dengan nilai total sementara 25. Sementara Laskar Kalinyamat Persijap Jepara berada pada posisi yang lebih baik, tepatnya berada pada urutan ke-10 klasemen sementara setelah menyelesaikan 20 pertandingan meraih 7 kali kemenangan dengan nilai 26. Dalam partai away Persijap Jepara, hasil terbaik yang mereka peroleh adalah 3 kali draw. Selebihnya menderita kekalahan. Di kandang sendiri, mereka juga menderita 2 kekalahan dari Persipura Jayapura dan juga Arema Malang. Valdo Silva, kapten kesebelasan. Yusman Triasdi kembali dipercaya untuk turun sebagai starter. Mat Halil masih terus berusaha. Mat Halil, Markus Bakhtiar lebar ke kanan. Pablo Francis kembali dikawal dengan ketat oleh Nugroho Mardianto. Pergerakan yang dilakukan oleh Pablo Francis pada 6 menit pertama di babak pertama senantiasa berada dalam pengawalan dari Nugroho Mardianto. John Takpor, sebuah keputusan dari M. Taufik. Anang Ma'ruf, sayang sekali. Ya, sangat disayangkan memang. Sebuah penguasaan bola yang sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh Anang Ma'ruf. Sayang pada saat dia akan melepaskan umpan ke gawang atau meneruskan bola ke gawang, ternyata justru bola berjalan sangat pelan. Dan ini menunjukkan bahwa tampaknya memang ketidaksiapan dari Anang untuk melepaskan tembakan tadi. Corinus Finkreu, Mat Halil, Taufik. Yang dituju Andi Odang, VJ kali ini kembali Corinus Finkreu. Masih Corinus, tutup oleh Valdo Silva de Aziz.
pemain pengganti Nur Hadi yang tidak dapat memperkuat Persijap dalam pertandingan sore ini. Selain Nur Hadi, Persijap juga tidak dapat diperkuat oleh Sergio Junior. Kedua pemain tersebut tampak masih mengalami cedera hingga saat ini. Ya, namun Eki Nur Hakim adalah seorang pemain baru pengganti yang cukup baik, Bung Opan, di mana dia sudah mengoleksi 2 gol dalam debutnya ketika menghadapi Persela. Dan tentunya tren ini harus dia lanjutkan ketika bertandang sore hari ini di kandang Persebaya. Ini dia pemain yang baru saja kita sebutkan, Eki Nur Hakim, Mat Halil, lalu lemah. Ya, sebuah kerjasama yang kurang terkoordinasi dengan baik. Bagaimana kita lihat umpan-umpan yang justru tidak dilakukan secara benar, ini membuat kerugian tersendiri bagi Persebaya yang sudah atau sedang melakukan tekanan. Masih Corinus Fingro, pelanggaran tampaknya justru dilakukan oleh Corinus Ya, terhadap John Doni Tapor Efes. tampaknya. Ya. Ya, tampaknya John Tapor Songkali. Handball nampaknya tadi dilakukan oleh seorang John Parkour. Ya, kita belum melihat memang apa yang sebenarnya terjadi. Iya. Ya. Sehingga John Tapor harus mendapatkan kartu kuning dari wasit Najamuddin Aspiran. Kita lihat. Iya. Tampaknya dia memang sengaja menarik bola. Iya. Mungkin dia menganggap bahwa Masa sudah dilanggar, sudah ya? ada pelanggaran, tapi wasit belum meniupkan peluit. Iya. Sehingga justru John Tapor lah yang mendapatkan peringatan, mendapatkan kartu kuning karena sengaja menarik bola dengan tangannya. Nurul Huda. Valdo Silva. Ya, tampaknya baik Persebaya maupun Persijap bermain sedikit hati-hati. Iya. Ya, kita lihat bagaimana pola serangan yang mereka bangun. Ini tampaknya juga belum terlihat frontal, ya. Sesuatu yang agak berbeda memang di skuad Persebaya yang biasanya selalu melakukan gebrakan sejak menit awal, bermain agresif. Namun kali ini tampaknya mereka sedikit mengerem. Iya. Terlebih dengan 2 hasil buruk dari 2 pertandingan away terakhir mereka tentunya. Ya, di Malang. Iya. Dan juga banyaknya gol yang bobol ke gawang mereka, tentunya mereka harus lebih disiplin dan berhati-hati di lini belakang. Dan dengan masuknya Vijay, juga kita lihat bahwa ini adalah jaminan keamanan pertama yang ditunjukkan oleh Danur Windo agar supaya tim ini lebih berhati-hati. Ya, setidaknya dia diharapkan menjadi jangkar di lini tengah untuk meredam atau mengantisipasi serangan-serangan sekaligus mematikan pergerakan pemain-pemain tengah dari Persijap Jepara. Anang Ma'ruf. Masih Anang Ma'ruf. Taufik yang dituju. Kembali ke anda serangan Persebaya Surabaya. Johan Juansyah. Valdo Silva. Lebar ke kanan. Ada Nurul Huda. Kembali Doni Efes. Masih Doni F. Siregar. Pablo Francis. Maksudnya ke Eki. Namun mampu terbaca dengan baik oleh Anderson da Silva. John Tapor Songkali. Kembali ke Andas. Doni FS. Nurul Huda. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini Pablo Francis yang dituju.
Tutup oleh Jayusman Triasdi. Isdiantono. Johan Joansyah, Pablo Francis. Salah pengertian. Johan dan juga Pablo Francis kembali baju hijau. Lalu M. Taufik. Ya, begitu mudah di-intercept. Kita lihat bagaimana upaya yang tadi dilakukan oleh Catur Rintang untuk menghentikan serangan Persebaya. Ya. Ya, kembali kita melihat kesalahan-kesalahan yang justru dibuat oleh para pemain Persebaya sendiri ya. Ketika sebenarnya mereka sudah mampu menguasai bola dan berada di area pertahanan lawan. Kembali Pablo Francis. Masih mengenai badan pemain bertahan Persebaya Surabaya. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Laskar Kalinyamat. Ya, inilah kali pertama seorang Pablo Francis masuk ke kotak penalti Persebaya dan langsung mengancam. Sebuah tackling yang sangat baik diperadakan oleh Nugroho tadi. Sekaligus membuktikan pada Coach Danur bahwa pilihannya tidak tepat untuk membangku cadangan Taka. Tendangan pojok bagi... Wow. Iya. Masih gagal dimaksimalkan oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Isdiantono. Paiton Tiapma, Pablo Francis, offside. Pablo Francis. Iya. Sedikit terlambat tampaknya wasit meniupkan peluitnya. Kubu Persebaya sore ini tidak dapat diperkuat oleh pemain mereka yang berasal dari Jepang, Taka Uchida. Ya, memang kita tidak melihat ada nama Taka Uchida di skuad Persebaya. Ya. Di bangku cadangan juga pelatih Danur Windo tidak memasukkan nama pemain ini. John Takpor Oh, masih melayang di atas Mr. Gawang Danang Wiatmoko. Sebuah tendangan spekulasi dari John Takpor Songkali dari jarak yang cukup jauh. Ini adalah merupakan salah satu spesialisasi dari pemain yang musim sebelumnya memperkuat Persitara Jakarta Utara ini. ya kita mengenal memang John Takpor memiliki akurasi tendangan yang cukup bagus ya, dan juga memiliki power yang cukup keras juga, dan beberapa kali tendangannya memang kerap membuat ancaman bagi gawang lawan. Kembali Persija menekan pertahanan Persebaya Surabaya. Kurang jelas arah bola yang di crossing oleh Nurul Huda. Vijay kali ini. Corinus. Vijay. Taufik. Pemain yang telah menciptakan 4 gol bagi Persebaya. M. Taufik, Andi Odang, Anang Ma'ruf. Kembali Taufik. Corinus yang dituju. Kerjasama dengan Taufik. Juga masih jauh dari sasaran tendangan keras yang dilepaskan oleh Taufik. Ya, inilah daerah beroperasi seorang Taufik yang sangat berbahaya dan memiliki akurasi yang baik dalam tembakan jarak jauh. Adanya sedikit saja ruang tembak. Dia memberikan sebuah ancaman tadi terhadap gawang Persijap Jepara dan harus menjadi perhatian ini pertahanan tentunya. Dan lagi-lagi, Iya, kembali kita melihat bagaimana upaya tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh John Takpor. iya, Terarah dan cukup keras, tapi masih bisa diblok oleh Danang Wiatmoko. Masih untung Danang Wiatmoko berada pada posisi yang tepat. Sebuah tendangan spekulasi yang cukup keras, dan ini adalah merupakan tendangan kedua yang dilepaskan oleh John Takpor dalam waktu 2 menit. Andi Odang. Tendangan pojok bagi Persebaya. Kembali mampu ditepis oleh Danang Wiatmoko dan berbahaya. Ya, masih ada Doni FS.
Iya, Bung Opar, kita lihat sebuah resiko yang luar biasa tadi dilakukan oleh seorang Danang. Klaim bola yang gagal, hampir saja berakibat fatal tadi. Kembali tegangan dari Laskar Kalinyamat. Paiton tiap maksudnya. Eki juga gagal. Berpindah ke sebelah kiri, Isdiantono ada di situ. Pablo Francis kembali ke Isdianto. Dibayang-bayang Anang Maruf, Pablo Francis, Yusman Triasdi juga gagal. Bukan pelanggaran. Ya, Johan Juansyah, ada keuntungan memang yang dimiliki oleh Persijap. Doni Efes, Iya. Oh, rebutan bola atas yang mampu ditepis oleh Saifuddin, penjaga gawang Persebaya Surabaya. Pemain yang tampil cukup brilian sewaktu Persebaya melawan Arema beberapa hari yang lalu. Ini dia Saifuddin, penjaga gawang yang juga dinobatkan sebagai penjaga gawang terbaik pada Copa Indonesia. Mat Halil, Corinus berusaha melewati Markus Bahtiar, namun kandas kali ini. Valdo Silva, kembali Taufik, Mat Halil, Nurul Huda, pemain yang telah berusia 33 tahun. Johan Juansyah, masih Johan. Yusman Triasdi, pemain yang juga sudah mulai memperkuat timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Johan Juansyah, Taufik, serangan balik dari baju hijau Persebaya Surabaya, Andi Odang, Corinus Pinkrew, kembali ke Andi Odang, dan Pinkrew di kotak penalti Persijap Jepara terlalu lama. Pinkrew mengontrol bola, John Takpor kali ini, John Takpor, masih ada Valdo Silva. Hanya melahirkan tendangan pojok yang keempat bagi Persebaya Surabaya. Ya, kita lihat kerjasama variasi yang menarik dari anak Persebaya yang mulai menyulitkan ini pertahanan dari Persijap Jepara memasuki menit ke-22 ini, dan lagi-lagi sebuah sepak pojok mereka raih. Kembali peluang bagi Persebaya dipatahkan oleh Valdo Silva. Rebutan bola Vijay dan juga Johan Juansyah. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Vijay, mantan pemain Sriwijaya FC. Dan kita lihat bahwa peran seorang Johan Juansyah sangat besar pada pertandingan sore hari ini untuk menggantikan peran seorang Sergio yang absen. Dan sejauh ini tidak mengecewakan apa yang diperlihatkan oleh seorang Johan Juansyah, walaupun dia harus bermain sedikit lebih ke belakang. Pablo Francis, masih Pablo. Bukan pelanggaran, sebuah duel. Pablo Francis dan juga Yusman Triasdi, Vijay, Taufik. John Takpor. Masih John Takpor. Cukup cerdas John Takpor, berusaha mengangkat bola. iya, kembali kita melihat upaya serangan yang dibangun oleh para pemain Persebaya.
kembali kandas. Tampak melakukan pemanasan Andik Firmansyah. Pemain yang masih sangat belia, berusia 18 tahun. Saya juga melihat para pemain Persebaya pada pertandingan sore hari ini tampaknya juga terlihat kurang greget. Bagaimana ada sedikit penurunan ya, dalam motivasi. Berbeda dengan pada saat mereka tampil menghadapi Arema Malang, walaupun pada saat itu mereka harus menelan kekalahan 0-1 ya, lewat tendangan penalti pada menit terakhir, di mana kita melihat bagaimana daya juang dan motivasi para pemain Persebaya begitu tinggi. Namun kini justru di kandang sendiri tampaknya mereka agak sedikit kendur. Kita tak mengerti kenapa permainan atau kemauan keras dari para pemain Persebaya sedikit mengalami penurunan. Ya mungkin salah satu faktor terbesar adalah mereka harus menghadapi 3 pertandingan dalam 2 pekan yang sangat padat sekali. Dan sudah mulai sedikit terlihat dari skema dan bentuk permainan Persebaya yang memang sedikit lebih berhati-hati dan terkesan menjaga stamina agar tidak terlalu memforsir serangan-serangan. Dan tentunya juga belajar dari pengalaman ketika menghadapi Sriwijaya, ketika itu mereka tampil all out dan membombardir SFC namun berakhir dengan kekalahan. Markus Bakhtiar, Coach Danur Windo. Menarik melihat peran seorang catur yang tampil cukup apik hingga menit ke-25. Menggantikan peran seorang Ferry Laala yang harus absen tentunya tidak mudah. Ya, tampaknya bersiap-siap. Andik Firmansyah. Kembali tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Siap-siap Danang Wiatmoko, penjaga gawang Laskar Kalinyamat. Crossing Anang Ma'ruf, tiang jauh yang dituju John Takpor. Kembali Persebaya melakukan tekanan dan ini dia. Masih gagal. Derson da Silva, Pablo Francis cukup jauh menjemput bola ke bawah. Kita lihat bagaimana Pablo Francis harus ikut membantu lini pertahanan. Eki, Johan Juansyah, bayang-bayang oleh Jayusman Triasdi, berusaha melepaskan diri John Juansyah, Pablo Francis, masih Persijap Jepara, Nurul Huda, mengenai kaki Wijay, kotak penalti Persebaya Surabaya, kembali kandas serangan dari Persijap Jepara. Kurang bijaksana tadi keputusan dari seorang Nurul Huda untuk melepaskan tembakan langsung dari jarak yang cukup jauh. Padahal dia memiliki ada 4 opsi rekan-rekannya di dalam kotak penalti. Dan pergantian pemain pada babak pertama langsung dilakukan oleh tuan rumah. Keluar, Corinus Fingro digantikan oleh Andik Firmansyah. Corinus Fingro, pemain berusia 26 tahun, telah menciptakan 5 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Akhirnya harus diganti oleh juniornya Andik Firmansyah, pemain berusia 18 tahun dengan tubuh setinggi 162 cm. Andik Firmansyah belum mampu menciptakan klik tahun ini. Ini dia pemain pengganti baru saja masuk, Andik Firmansyah. Anang Ma'ruf. Sebuah crossing dari Anang Ma'ruf. Maksudnya ke John Takpor, terlalu jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Ya, kita melihat bagaimana masuknya Andik. Ya, diharapkan memang akan bisa lebih berani untuk tentunya mengacak-acak daerah pertahanan dari Persijap Jepara. Kita melihat bagaimana Andik memiliki kemampuan penguasaan bola yang cukup baik dan memiliki keberanian untuk menjelajah, melakukan penetrasi,
memasuki area penalti lawan, dan itu yang kerap diperlihatkan oleh Andik. Kita akan melihat apakah penggantian yang dilakukan oleh Danur akan berbuah. Dan sebuah nyaris saja. Sebuah save yang sangat luar biasa tadi dari seorang Danang Wihatmoko untuk menyelamatkan gawang Persijap Jepara dari tendangan Andik yang sangat-sangat keras dan mendatar. Main pengganti Andik Firmansyah nyaris saja menciptakan gol pertama baginya. Masih untung Danang Wihatmoko mampu menepis tendangan keras dari Andik Firmansyah. Andi Odang. Kembali John Takpor. Masih melebar tendangan first time. Menyusut tanah yang dilepaskan oleh John Takpor Songkali. Pemain berasal dari Liberia, dan ini dia Andik Firmansyah. Ya, setidaknya kehadiran Andik di menit-menit awal ini sudah memberikan ancaman kepada Persijap Jepara, dan tentunya ini merupakan warning ya bahwa pemain ini memang harus mendapatkan perhatian lebih ketat lagi dari lini pertahanan Persijap Jepara. Selain Taka Uchida, Persebaya pada sore ini juga tidak dapat diperkuat oleh Lucky Wahyu. Paiton Tiapma, Isdiantono, Johan Juansyah, pelanggaran Taufik terhadap Johan Juansyah. Ini dia pemain lain yang juga cukup setia bagi Persebaya Surabaya. Masih berusia 23 tahun, Taufik. Isdiantono. Catur Bintang. Evaldo Silva. Kembali John Takpor Songkali. Cukup cerdas John Takpor, sayang sekali terjatuh oleh Doni FS. Kembali perebutan bola, Wijay. Ya, kita lihat bagaimana kaki dari Wijay tadi ditahan dengan sengaja oleh Paiton Tiapma, kita lihat, sehingga membuat sulit pergerakan dari Wijay. Tentu saja ini merupakan sebuah pelanggaran dan memberikan keuntungan bagi Persebaya. Andik Firmansyah. Suasana yang cukup berbeda di Stadion Gelora 10 November. Bagaimana pendukung Persebaya yang kita kenal dengan julukan Bonek. Ya, memang para pendukung Persebaya ini sejak dijatuhkannya sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI beberapa waktu lalu, mereka memang dilarang untuk hadir ke stadion dengan atribut bonek, sehingga kita melihat para pendukung setia dari tim baju hijau ini harus melepaskan kaos kebesaran mereka berwarna hijau sebagai satu konsekuensi tentunya ya dari apa yang hukuman yang dijatuhkan oleh Komisi Disiplin PSSI. Ya, walaupun sejumlah ancaman mampu dihadirkan oleh para pemain Persebaya pada saat memasuki daerah pertahanan dari Persijap, namun sejauh ini hingga 30 menit atau 33 menit pertandingan tampak masih berjalan monoton. Kita lihat apakah baik Taufik Andi Odang kembali gagal. Masih mengenai Evaldo Silva. Wijay kali ini juga masih ada Evaldo Silva. Bali Wijay.
Dan ini dia John Takpor. Anang Ma'ruf berusaha melewati Isdiantono. Baik. Oh, sayang. Masih mampu dicuri oleh Intercept, Isdiantono. Doni Recovery yang FS. sangat baik tadi dari seorang Isdiantono. Ketika Anang Ma'ruf berusaha melewatinya. Mat Halil. Masih Mat Halil. Oh, Isdianto. Jayusman Triasdi. John Takpor. Ya, Lepas. Andi Firmansyah. Oh, nyaris saja. Kita lihat 2 kali. Andik memberikan ancaman iya. kepada gawang Persijap yang dikawal oleh Danang. Ya, sebuah tendangan keras, namun kali ini masih menyamping ke sisi sebelah Iya. kiri. Cukup keras. Dan inilah opsi lain yang diberikan seorang Andik dibandingkan seorang Corvinus, di mana dia bermain lebih direct, lebih menusuk, dan lebih mengancam dari posisi sebelah tengah pertahanan dari Persijap Jepara. Dan nampaknya dari body language para pemain bertahan Persijap, mereka sedikit khawatir dengan variasi kecepatan yang dimiliki oleh para striker dari Persebaya tersebut. Taufik kali ini masih Persebaya Surabaya. Andi Odang. Jatuh di kaki Nurul Huda. Wijay. John Takpor. Masih John Takpor. Jayusman Triasdi. Kembali ke John Takpor. Taufik. Andi Odang. Ya, kalau Awalan kita yang cukup ketat diberikan kita- terhadap Andi Odang, Bung. menyimak bagaimana gelombang serangan yang dilakukan oleh para pemain Persebaya hingga menit ke-35, ya setidaknya ini sudah mampu memberikan ancaman yang sangat serius bagi gawang Persijap Jepara, dan tampaknya akan terasa ironis jika Persebaya dalam pertandingan sore hari ini tidak mampu menjebol gawang dari Persijap dan memenangkan pertandingan pada sore hari ini, karena sebenarnya lapangan benar-benar mereka kuasai. Betul. Ya, tinggal dibutuhkan ketenangan, kesabaran, dan tentu saja kreasi untuk bisa bermain lebih baik lagi, sehingga upaya untuk mendapatkan poin penuh dalam pertandingan menghadapi Persijap ini akan bisa dilakukan oleh tuan rumah Persebaya Surabaya. Nampaknya memang tinggal menunggu waktu saja. Apakah ini juga akan bisa memberikan hasil positif bagi anak-anak asuh dari Danur Windo. Tekanan kembali diberikan oleh Persebaya terhadap Persijap Jepara. Lemparan ke dalam bagi Persebaya. Anang Ma'ruf. Andik Firmansyah. Kerjasama dengan Taufik. Ada Doni FS. Kali ini jatuh di kaki Valdo Silva. Pablo Francis. Johan Juansyah. Rebutan bola 1 lawan 1. Johan Juansyah dan juga Wijay. Oh, tampaknya terinjak kaki kanan dari Johan Juansyah. Kita lihat bagaimana Wijay pada saat akan memutar, Iya. namun kaki kanannya mampir ke kaki dari Johan Juansyah. Kalau demikian kita lihat tampaknya justru bukan kaki yang Iya. mendapatkan perawatan dari tim medis, tapi lengan kiri dari Johan Juansyah. Suasana di Stadion Gelora 10 November. Tampaknya suasana cukup hangat, kembali tersaji. Dan ketegangan masih tampak di raut wajah Coach Danur Windo. Josh Maguire juga masih cadangkan. Sebuah suasana harap-harap cemas menanti laga Persebaya sore ini.
Dalam beberapa pemberitaan pada beberapa hari belakangan ini, tarungan sore ini disebut-sebut sebagai sebuah pertandingan yang sangat menentukan bagi beberapa pemain Persebaya Surabaya, khususnya bagi pelatih Danur Windo. Taufik, sebuah crossing Taufik masih bisa diselamatkan oleh Evaldo Silva. Mat Halil, Ya, sebuah crossing yang tidak sempurna dari pemain Persebaya, dari Mat Halil tadi, sehingga kandas dan ini menjadikan serangan balik bagi Persijap Jepara. Doni FS kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Doni FS, apakah langsung ke gawang ataupun kepada Pablo Francis. John Takpor, Adik Firmansyah, Anang Ma'ruf, pemain yang paling senior yang dimiliki oleh Persebaya saat ini. Mat Halil, masih Mat Halil, maksudnya ke Andi Firmansyah. Taufik, juga kandas, kembali Andi Firmansyah. John Takpor kali ini. Ya, Anang Ma'ruf, lebar ke kiri. Taufik ada di sana. Andi Odang, kembali Taufik. Sebuah skrimis di kotak penalti Persijap Jepara masih gagal dimaksimalkan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persebaya. Anang Ma'ruf, Andi Firmansyah. Kembali John Takpor, masih John Takpor. Dibayang-bayang oleh Pablo Francis. Ya, and Taufik, John Takpor juga kandas. Andi Odang. Serangan balik dari Persijap kali ini. Paiton Tiapma, masih Paiton. Berusaha melepaskan diri, masih ada Anderson da Silva. Kembali tekanan diberikan oleh baju hijau. Mat Halil, jauh ke depan yang dituju Andi Firmansyah. John Takpor kali, pendek saja. Berbahaya. And Taufik. Andi Odang. Andi Odang dan wow, iya. sangat berbahaya. Sekali lagi kesempatan untuk mencetak gol dimiliki oleh para pemain Persebaya dan kali ini melalui Andi Odang. Kita lihat. Sayang masih bisa digagalkan oleh Danang Wihatmoko. Kembali sebuah save yang sangat krusial Iya. dilakukan seorang Danang. Dan lagi-lagi serangan bertubi-tubi. Oh, lepas. Ini dia, masih gagal. Sangat mengkhawatirkan di pertahanan dari Persijap di mana ada sebuah free header tadi bagi pemain terkecil di lapangan, Andik Firmansyah. Ya, dan tampaknya Danang juga berada dalam posisi yang sangat baik. Iya. Sehingga dia dengan mudah menangkap bola hasil sundulan dari Andik. Persijap berusaha membangun serangan melalui Doni FS. Kembali peluang Eki. Iya. Masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Saifuddin. Sebuah tendangan keras yang dilepaskan oleh Eki Nur Hakim. Ya, saya kira ini cukup bisa menjadi perhatian bagi lini pertahanan Persebaya bahwa mereka tetap tidak boleh lengah. Ya, walaupun serangan dan lapangan mampu mereka kuasai, namun serangan balik yang dibangun oleh para pemain Persijap ini juga bisa menghadirkan ancaman yang sangat serius seperti yang baru saja mereka rasakan. Tendangan pojok bagi Persijap masih mampu diselamatkan dengan baik oleh Saifuddin, jaga gawang Persebaya Surabaya. Masih 0-0 kedudukan sementara. Masuki 2 menit terakhir dari waktu normal di babak pertama. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh tuan rumah Persebaya Surabaya. Sejauh ini belum mampu menghasilkan gol. Dari beberapa peluang yang tercipta, Yusman Triasdi, Andi Firmansyah, rebutan antara Isdiantono. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Isdiantono terhadap Andi Firmansyah.
Ya, masuknya Andik memang memberikan warna lain. Ya. Ya, tentunya kita juga bisa melihat bagaimana ancaman-ancaman yang diberikan oleh pemain mungil ini. Sebuah set piece tampaknya akan dieksekusi oleh Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf yang jauh. Kembali Andik Firmansyah. John Takpor. Masih gagal. Matt Halil. Vijay. Kembali Vijay. Lagi-lagi tendangan keras yang dilepaskan oleh Vijay. Masih mampu diselamatkan dengan baik oleh Danang Wiatmoko yang tampil cukup gemilang sore ini. Ya, cukup 5 tenang. penyelamatan gemilang Ya. telah dilakukan oleh Danang Wiatmoko. Cukup tenang memang penjaga gawang Persijap ini, Danang Wihatmoko. Walaupun serangan bergelombang harus didapatkan oleh Persijap Jepara, namun berkat ketenangan yang dimiliki oleh Danang, serangan-serangan yang tadi dan ancaman-ancaman yang tadi ada pada gawang Persijap masih bisa dihalau dan dipatahkan. Taufik. Andik Firmansyah. Vijay. Masih Vijay. Matt Halil. Kembali Taufik. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Permainan Persebaya Surabaya. Yusman Triasdi. Kembali Yusman Triasdi. Anang Ma'ruf berusaha melepaskan crossing. Anang Ma'ruf yang dituju Andik Firmansyah. Masih terus tekanan bergelombang dilakukan oleh Persebaya Surabaya terhadap Persijap Jepara. Masuki detik-detik akhir jalannya babak pertama. Dan Taufik, masih Taufik. Masih Taufik kerjasama dan Jong Tapor. Vijay. Matt Halil. Matt Halil. Tampaknya sedikit frustrasi. Matt Halil melihat bagaimana serangan bergelombang yang mereka lakukan belum mampu menciptakan gol sejauh ini. Ya, semakin lama waktu berlalu dan kedudukan masih 0-0 membuat para pemain Persebaya kita lihat tampak sedikit frustrasi. Dan tadi baru saja kita lihat Matt Halil melepas tendangan yang tidak terarah kepada gawang. Babak. Oh iya, Eki Nur Hakim telah menciptakan 2 gol bagi Persijap Jepara. Dan ini dia kick off babak kedua. Persebaya lawan Persijap Jepara dari Stadion Gelora 10 November Surabaya. Ya, sebuah pergantian pemain yang sangat menarik ditunjukkan oleh Coach Danur Windo, di mana Supriyono masuk untuk menambah daya gempur serangan dari Persebaya melalui wing tentunya. Taufik, sebuah tendangan keras Taufik. Sayang sekali tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Danang Wihatmoko terhadap pemain Persebaya, mengakibatkan lahirnya tendangan penalti bagi Persebaya Surabaya oleh wasit Najamuddin Aspiran. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana proses penalti itu terjadi. Kita lihat Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana gerakan Andi Odang tampaknya mengenai lengan Danang Wihatmoko.
Ya, sebenarnya dalam situasi seperti ini, saya sendiri melihat 50-50 ya. Artinya pada saat Danang menjemput bola, ini berbarengan memang dengan aksi dari Andi Odang yang memang ingin menyongsong bola. Tapi apapun bahwa keputusan yang diberikan oleh wasit ini adalah mutlak dan kita melihat apa yang akan terjadi di tendangan penalti. Penalti yang penuh dengan Penalti. pressure tentunya bagi Anderson. Anderson da Silva dan gol! Gol keempat bagi Anderson da Silva musim ini lahir melalui titik putih. 1-0 untuk Persebaya Surabaya. Ya, sebuah gol penalti yang penuh dengan pressure namun diselesaikan dengan sangat baik dan sangat tenang dari seorang Anderson, kapten tim Persebaya, dan juga dengan selebrasi yang sangat menarik tadi. 1-0 Persebaya memimpin. Sangat tenang, racing yang sangat jelas, dia sudah tahu ingin ditaruh di mana bola dan menipu seorang Danang. Kita lihat dengan kaki bagian dalam mengarahkan bola ke pojok gawang Danang. Ya, tentunya merupakan satu keuntungan bagi Persebaya karena di menit awal babak kedua ini mereka sudah mampu untuk memimpin 1-0. Setidaknya kebuntuan yang tadi dialami pada babak pertama ini sudah bisa terpecahkan walaupun gol tersebut melalui titik penalti. Setidaknya ini akan memberikan gairah baru dan semangat baru tentunya bagi para pemain Persebaya untuk terus melakukan tekanan. Ya, kita lihat Kembali Andi Odang juga Andi Firmansyah dan Bahaya. Andi Odang masih mampu diselamatkan dengan sangat baik oleh penjaga gawang Persijap Danang Wiatmoko. ya, selain itu juga memang tendangannya terlalu lemah tadi dari Andi Odang karena memang dia harus melakukan satu shooting sambil sedikit berputar yang mudah sekali diantisipasi tadi oleh Danang Wiatmoko. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Kembali gagal. Taufik kali ini. John Takpor kembali ke Taufik. John Takpor Songkali. Pemain dari Liberia, John Takpor, Andi Firmansyah. Ya. Sebuah dorongan dari Betul. Bakhtiar. Ada sedikit dorongan tadi dari Bakhtiar namun masih tidak melihat sebagai sebuah pelanggaran. Nurul Huda. Lebar ke kanan, maksudnya ke Johan Juansyah. Namun lebih dekat ke Anderson da Silva. Pemain yang baru saja menciptakan gol pertama bagi Persebaya melalui titik putih. Nurul Huda. Tiang jauh yang dituju adalah Eki. Nurul Hakim. Isdiantono. Pablo Francis, Paiton Tiapma, kembali ke Pablo Francis kali ini, Johan Juansyah, Johan Juansyah, sekali. sebuah keputusan yang tepat dari Johan Juansyah, sayang sekali masih bisa diselamatkan Kita lihat oleh Saifuddin. Ya, sebuah respons yang sangat positif dari anak-anak Persijap untuk keluar menyerang dan membalas keadaan. Sebuah percobaan dari Johan tadi masih dapat diblok dengan baik oleh seorang Saifuddin. Tendangan pojok yang pertama di babak kedua bagi Persijap Jepara. Kembali Nurul Huda, sebuah crossing ke tiang jauh. Masih ada Jayusman Triasdi. Pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua, Supriyono. Johan Juansyah. Doni FS. Masih Doni. Paiton Tiapma kali ini. Main dari Thailand. Paiton Tiapma. Kembali Doni F. Siregar. Masih Paiton Tiapma. Doni FS.
Lepaskan tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh, masih lemah. Tendangan Doni F. Siregar. John Takbor Songkali. Taufik. Supriyono. Pemain berusia 28 tahun. Taufik. Roh Mardianto. Anderson da Silva. Yusman Triasdi. Kembali John Takbor. Andi Firmansyah Baik sekali. berhasil lewat Andi Firmansyah dan Andi Odang. Ya, Jadi salah pengertian Supriyono dan juga Andi Odang. sayang sekali satu serangan yang dibangun oleh para pemain Persebaya yang nyaris saja memberikan ancaman kepada gawang dari Persijap, namun salah pengertian yang terjadi antara Adi Odang dan Supriyono menyebabkan peluang tersebut gagal dimanfaatkan. Ya, tetap play on walaupun tadi kita lihat ada pemain Persijap yang terjatuh. Isdiantono, pemain yang juga cukup setia bersama Laskar Kalinyamat. Andi Odang, kembali Supriyono, John Takbor dari sisi sebelah kanan pertahanan Persijap Jepara. Masih John Takbor, sebuah crossing ke tiang jauh, namun terlalu jauh. John Takbor Songkali, pemain yang telah menciptakan 1 gol bagi Persebaya sejauh ini. Ya, tadi hampir saja seorang John Takbor memberikan sebuah ancaman bagi gawang Persijap Jepara. Namun sayang, sebuah umpan crossing yang coba dia lepaskan belum sempurna. Padahal dia sudah mampu untuk melewati tantangan dari seorang Bahtiar tadi. Musim yang lalu bersama Persitara Jakarta Utara, John Takbor Songkali berhasil menciptakan 10 gol. Tampaknya musim ini John Takbor masih perlu melakukan penyesuaian bersama tim Bajul Ijo. Kembali John Takbor, masih John Takbor. Pendek saja ke Andi Firmansyah. Lepas kontrol bola Andi Firmansyah. John Juansyah. Vijay. Roh Mardianto. Vijay Supriyono. Pemain yang masuk menggantikan Mat Halil. Supriyono.
mengerang kesakitan. Iya. Andi Odang setelah berbenturan dengan Bakhtiar. Sebuah pelanggaran yang tidak perlu terjadi tentunya di daerah yang kurang berbahaya. Dari belakang tadi, tackling dari Bakhtiar. Dan tampaknya Josh Maguire juga bersiap-siap. Iya. Apakah Danur Windo kembali akan memasukkan Josh Maguire sekaligus menjadi pergantian yang ketiga bagi Persebaya Surabaya? Anang Ma'ruf, Andi Firmansyah, Taufik yang dituju, kembali ke Andas, Andi Firmansyah, Anang Ma'ruf, Vijay, John Tapor. Oh, Jadi salah pengertian lagi-lagi John Tapor dan juga Andi Firmansyah. Bukan pelanggaran Vijay, Taufik kali ini masuki daerah pertahanan Persijap Jepara, pendek saja ke Andi Firmansyah di kotak penalti dan Andi Firmansyah masih jauh dari sasaran. Tendangan dari sisi sebelah kiri pertahanan Persijap Jepara yang dilepaskan oleh Andi Firmansyah. iya, tendangan yang dilepaskan dari angle yang cukup sulit tadi, Bung Opan. Seharusnya bola diberikan ke tengah, di mana ada seorang striker mungkin Andi Odang tadi dalam posisi yang jauh lebih baik. Waiton Tiapma. Isdianto. Johan Juansyah kembali ke Isdianto. Johan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya Surabaya. Baik sekali. Oh. Iya. Kali ini satu kesempatan dari Persijap Jepara. Satu peluang melalui sebuah umpan dari Johan Juansyah. Tadi coba dimanfaatkan, namun masih lebih dekat kepada penjaga gawang Saifuddin. Sebuah tendangan dari Waiton Tiapma. Sebuah tendangan yang sangat terukur, sayang sekali. Masih melayang di atas mister gawang Saifuddin. Tampaknya juga Bona Simanjuntak sedang melakukan pemanasan. Sejauh ini Persijap belum melakukan pergantian. Oh, Berbahaya. Vijay. Andi Firmansyah disapu saja oleh Valdo Silva. iya, pelanggaran. Cukup sulit memang bagi Pablo Frances ya, karena dia harus bekerja sendirian di depan. Walaupun tadi beberapa kali tekanan mampu diberikan oleh pemain-pemain sayap Persijap Jepara, namun hanya mengandalkan seorang Pablo Frances. Oh, kesalahan. Ya, dan wow, sayang sekali gagal dimaksimalkan oleh Eki Nur Hakim. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh barisan pertahanan Persebaya Surabaya. Iya. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana Taufik dan juga Supriyono. Sayang sekali ya, nyaris saja Kesalahan, Bung. Ya. kesalahan di area penalti Persebaya, nyaris menghadirkan malapetaka bagi mereka sendiri. Vijay, Taufik, Supriyono yang dituju. Cukup cepat Supriyono. Masih tipis, melayang di atas mister gawang Danang Wiatmoko. Sayang sekali dari Supriyono, first touch-nya sedikit jelek tadi, Bung. Sehingga dia harus men-set ulang posisi tubuhnya. Mengakibatkan tendangan melayang ke atas, kita lihat first touch-nya sedikit lari. Sehingga angle-nya sudah sangat sulit bagi Supriyono untuk melepaskan tembakan. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik dari Taufik ya. Bagaimana tadi Supriyono memang berdiri bebas dan mampu mengejar bola tersebut. Sayang sekali tendangan yang dia lepaskan masih belum menemui sasaran.
Sangat mudah terbaca serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Ketiadaan Nur Hadi, striker lain yang dimiliki oleh Persijap di depan, membuat Pablo Francis sedikit bekerja lebih keras. Tampaknya Pablo dan juga Eki Nur Hakim belum cukup padu. Kembali Nurul Huda. Paiton Tiapma. Catur Bintang. Doni FS. Kembali ke Catur. Pablo Francis yang dituju. Masih Pablo. Berusaha melepaskan diri dari Jayusman Triasdi. Paiton Tiapma, Doni FS. Kembali Eki. Kontrol bola yang kurang cermat dari Eki Nur Hakim. Oh, pelanggaran jelas. Valdo Silva, pemain yang telah berusia 35 tahun, berasal dari Brazil. Pemain yang telah memperkuat Persijap Jepara selama beberapa musim terakhir ini. Kontrol bola yang kurang cermat dari Nurul Huda. Dan pergantian pemain terakhir bagi Persebaya Surabaya atau yang ketiga. Bersiap-siap masuk Josh Maguire menggantikan John Takpor Songkali. Ya, tentunya bagi Danur Windo, hadirnya Maguire menggantikan John Takpor akan bisa memberikan warna yang lebih bagus lagi tentunya bagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Persibaya, karena kita tahu bahwa Maguire adalah pemain yang merupakan memiliki tipikal penguasaan bola yang bagus dan juga mampu melakukan aksi-aksi di depan kotak penalti dengan baik. Ya. Dan biasanya kita kenal seorang Josh, bila Persebaya sedang leading, maka dia akan tampil dengan permainan terbaiknya. Iya. Namun bila Persebaya dalam keadaan sulit, biasanya dia juga akan tampil seburuk tim Persebaya bila dalam keadaan sulit. Ya, dia memang merupakan salah satu pemain yang bisa menghidupkan irama permainan Persebaya. Namun memang dalam beberapa pertandingan dia sempat tampil di bawah formnya. Ya. Kembali Taufik dan juga Andi Odang. Kerjasama Taufik, Andi Odang, dan Baik Andi sekali. Firmansyah. Kita lihat, oh, sayang sekali. Sebuah percobaan dari Andik, Ya. dari luar kotak penalti. Kita lihat. Kerjasama yang sangat baik tadi, dan juga turn yang juga tidak kalah baiknya. Namun sayang tembakannya masih menyamping. Dan juga pergantian pemain oleh Persijap Jepara. Keluar Nurul Huda, masuk Yogi Alfian. Ya, pergantian yang lebih kepada stamina seorang Nurul Huda, Bung Opan, yang mungkin sudah tidak kuat untuk bermain full 90 menit menghadapi tekanan yang bertubi-tubi dari para pemain Persebaya. Oh, pelanggaran Taufik terhadap Johan Juansyah. Dari belakang dari Taufik. Peluang bagi Persijap melalui set piece tentunya. Ada seorang Evaldo juga di sana yang biasanya akan masuk ke dalam kotak penalti. Kita nantikan sebuah set piece dari Persijap Jepara. Josh Maguire, Andi Firmansyah, serangan balik Persebaya Surabaya. Andi Oh, Odang sayang sekali. offside.
Jelas terlihat Terlalu posisi terburu-buru. Andi Ya. Odang. Andi Odang terlalu terburu-buru kita lihat. Padahal kalau dia lebih bersabar sedikit, Tuh. karena sudah ada 3 pemain yang siap memporak-porandakan kali ini pertahanan Persijap Jepara. Namun sayang Andi Odang sudah terperangkap dalam posisi offside. Yogi Alfian dikawal oleh Supriyono, sebuah sliding tackle yang cukup manis dari Supriyono. Berhasil mencuri bola dari kaki Yogi Alfian. Supriyono. Pelanggaran Yogi Alfian terhadap Supriyono. Yogi Alfian pemain yang baru saja masuk menggantikan Nurul Huda. Yusman Triasdi, Anderson da Silva, Josh James Maguire, Andi Firmansyah. Oh, offside nampaknya. Belum jelas bagi kita apa yang terjadi. Oh, handball. Oh, mengontrol bola dengan lengannya. Andi Firmansyah. Tampaknya memang ada sedikit unsur kesengajaan dari Andik yang sengaja menahan bola dengan bantuan tangannya. Apanya inilah yang dilihat oleh wasit. Masih Vijay menguasai bola. Kembali serangan dari Persebaya melalui Andi Odang. Cepat kita lihat Andi Odang crossing ke Andi Firmansyah. Iya. Lagi-lagi sebuah keputusan yang tepat dari Danang Wihatmoko. Sangat berani dan sangat cepat. Danang mengambil keputusan untuk memotong bola tadi. Kalau tidak dipotong, maka seorang Andik tadi akan terbebas. Ekin Hakim berjibaku dengan Vijay. Paiton Tiapma. Isdianto. Mas Isdianto. Johan Juansyah. Johan Juansyah berusaha melewati Vijay. Oh, Ditutup oleh 2 pemain sekaligus di kotak penalti Persebaya Surabaya. Pergerakan yang dilakukan oleh Johan Juansyah. Pada pertandingan lain sore ini, skor terkini Persik melawan Persela Lamongan 1-1. Gol balasan baru saja diciptakan oleh Sakti Sinaga pada menit ke-64. Taufik. Paiton Tiapma. Isdiantono, Mas Isdianto. Rebutan bola di daerah pertahanan Persebaya Surabaya. Bukan pelanggaran, pelanggaran. Jatuh Taufik. Paiton Tiapma melakukan crossing. Kembali Persijap. oh, Ya. Tampaknya Taufik masih terbaring di lapangan. Buat wasit Najamuddin Aspiran harus menghentikan pertandingan sejenak. Memberikan kesempatan kepada tim medis untuk melakukan perawatan terhadap Taufik. Ya, tampaknya ankle dari Taufik tadi sempat terkena terjangan dari Jayusman. Geser ke sana ke kiri. Kan aku masih bisa. Ini dia pemain bertubuh mungil. Taufik hanya bertinggi badan 165 cm. Namun mobilitas yang tinggi, penetrasinya membuat Persebaya senantiasa mendapatkan peluang dari bola-bola yang diberikan oleh Taufik.
Dan berubah 2-2. Persik Kediri melawan Persela Lamongan. Kembali gol tercipta melalui Sakti Sinaga dan juga Samsul. Baik Andi sekali. Firmansyah. Oh, Masih Andi Firmansyah. sayang sekali. Kecerobohan dari Evaldo tadi hampir saja berbuah fatal. Kembali Persebaya, Supriyono kali ini crossing Supriyono dengan kaki kanannya. Cukup sulit, Andik Firmansyah melakukan duel bola-bola atas. Iya, cukup banyak sebenarnya peluang yang dimiliki oleh pemain ini. Namun memang sampai saat ini belum ada satupun yang mampu menghasilkan gol. Selain tentunya karena kegemilangan penjaga gawang Persijap, Danang Wiatmoko dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh Persijap Jepara. Bona Simanjuntak masuk menggantikan Doni F. Siregar. Ini dia Bona Simanjuntak, pemain yang pernah membela Persikabo Bogor. Anang Ma'ruf, offside tampaknya. Anang Ma'ruf. Pemain paling senior yang dimiliki oleh Persebaya Surabaya. Pablo Francis. Masih Pablo. Terjatuh. Iya. Kembali terjatuh, Bung, namun bukan pelanggaran. Iya, saya melihat itu sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Anang Ma'ruf. Oh, Pelanggaran Andi Odang terhadap penjaga gawang Danang Wiatmoko. Yogi Alfian. lebih dulu meninggalkan lapangan tampaknya. Kembali serangan Persebaya Surabaya. Ya, sejauh ini saya juga belum melihat peran yang diberikan oleh Josh Miguel. Ya, tampaknya memang belum ada aksi-aksi yang biasanya diperlihatkan oleh pemain ini. Ini dia pemain yang baru saja Anda sebut, Bung Kesit. Josh James Maguire. Serangan Persebaya Surabaya kali ini kembali melalui Wijay. Andik Firmansyah. Kontrol bola yang kurang cermat dari Andik Firmansyah membuat Andik kembali kehilangan bola. Ya, memang mungilnya postur tubuh dari Andik ini cukup merepotkan juga sebenarnya bagi pemain-pemain belakang. Namun pada saat harus beradu sprint, memang Andik harus mengakui keunggulan lawan karena lawan memang langkahnya jauh lebih bagus, apalagi jika dia sudah berhadapan dengan Evaldo. Ini akan sulit sekali jika harus melakukan sprint di area penalti. Main tanpa kompromi Supriyono. Kiri andalan Persebaya Surabaya. Bona Simanjuntak. Paiton Tiapma. Catur Bintang kembali ke Paiton. Johan Juansyah. Bona Simanjuntak yang dituju. Disapu saja oleh Anderson da Silva. Iya, kita lihat masih sangat sulit ya para pemain Persebaya untuk mengakhiri pertandingan dengan menciptakan gol kedua. Masih memungkinkan bagi Persijap untuk menyamakan kedudukan.
Johan Juansyah. Paiton Tiapma. Isdiantono. Bona Simanjuntak kurang cermat kontrol bola. Bona Simanjuntak. Serangan balik Persebaya. Lalu Andi Odang. Masih Andi Odang. 3 lawan Kembali Andi 2. Odang. 3 lawan 2. Andi Firmansyah. Kembali ke Andi Odang maksudnya, namun Iya. jatuh. Sangat disayangkan lagi-lagi umpan yang tadi coba dilepaskan oleh Andi. Padahal dia tidak melihat pergerakan dari Anang Ma'ruf yang sebenarnya lebih bebas untuk menerima umpan dan kemudian melakukan crossing. Kembali Persebaya melalui Taufik. Masih Taufik. Andi Odang. Terlalu lemah. Iya, dan mudah terbaca oleh Danang sehingga Cukup bebas kita melihat bagaimana Andi Odang melepaskan tembakan, namun sayang sangat lemah. Mudah terbaca oleh Danang Wiatmoko. Kembali terbuang peluang emas bagi Persebaya Surabaya melalui Andi Odang. Lemparan ke dalam bagi Persebaya, Supriyono. Mitra sepak bola, sejauh ini Persebaya Surabaya telah kebobolan 35 gol. Menjadikan mereka sebagai tim kedua dengan pertahanan terburuk setelah Persiwa Wamena yang telah kebobolan 37 gol. Vijay. Josh James Maguire. Taufik. Masih Taufik, masuki daerah pertahanan, berpindah ke Andi Firmansyah, bukan pelanggaran. Kembali terjatuh Andi Firmansyah. Sebuah fair play act bagi Persijap Jepara. Ia menanggapi masalah pertahanan yang selama ini dialami oleh Persebaya, Bung Opan. Nampaknya sebelum transfer window berakhir, tentunya mereka harus mencari seorang palang pintu mungkin yang menjadi opsi terpenting. Ya, saya pikir tadi ada sedikit kontak dari Evaldo terhadap Andik. Dan kabarnya Persebaya sudah mendekati seorang pemain bertahan asal Argentina yang akan mungkin dimasukkan menggantikan seorang Taka nampaknya, yang sudah tidak terlihat baik di bench maupun di lapangan. Iya, setidaknya hingga akhir Februari tanggal 28 ini masih ada kesempatan bagi Persebaya dan juga klub-klub lainnya tentunya untuk kembali merekrut pemain, karena memang transfer window kedua baru akan ditutup pada tanggal 28 Februari. Dan skor terkini pada pertandingan lain sore ini, Sakti Sinaga membuat Persik Kediri unggul sementara atas Persela Lamongan dengan 3-2. Kembali peluang bagi Persebaya melalui Supriyono. Kita hentikan keputusan wasit. Sangat berbahaya, tindakan yang baru saja dilakukan oleh Valdo Silva terhadap Supriyono. Iya, betul sekali. Menarik untuk melihat tayangan ulang tentunya. Kita lihat di sini. Iya, jelas. Ya, mungkin jika wasit lebih dekat dalam kejadian ini, saya kira keputusannya pasti akan langsung menunjuk titik putih, karena memang sliding tackle yang tadi dilakukan oleh Evaldo Silva ini jelas sekali. Kembali Taufik. Masih terus melakukan tekanan demi tekanan pemain-pemain Persebaya terhadap Persijap Jepara melalui Supriyono, Taufik, Andik Firmansyah, dan juga Anang Ma'ruf dari sisi sebelah kanan Persebaya Surabaya. Josh Maguire, pemain dari Australia. Andi Odang. Bukan offside. Andi Odang. Masih Andi Odang. Crossing Andi Odang. Masih mengenai Evaldo Silva. Pelanggaran di kotak penalti sendiri terhadap Persebaya Surabaya, dan pergantian pemain
ketiga atau yang terakhir juga dilakukan oleh Persijap Jepara. Keluar Johan Juansyah. Digantikan oleh Iswanto. ...31 gol yang diciptakan oleh pemain-pemain Persebaya... ...juga menempatkan mereka sebagai tim ketiga... ...terbaik untuk sisi penyerangan... ...setelah Persiwa Wamena dengan 42 gol... ...dan Persipura dengan 35 gol. Kembali peluang Persijap... ...masih gagal dimaksimalkan, serangan balik Persebaya... Lagi-lagi cukup cepat pemain mungil Andi Firmansyah. Masih Andi Firmansyah, sebuah umpan kepada Andi Odang. Lagi-lagi Said yang ketiga kalinya bagi Andi Odang. Iya memang kita lihat dan juga mencatat beberapa kali Andi Odang terperangkap offside. Dan ini tentu saja sangat merugikan di saat sebenarnya peluang dimiliki oleh Persebaya untuk kembali mencetak golnya. Nampak dia kurang jeli untuk mengontrol larinya Bung Persib. Karena sudah mungkin 3 kali dalam keadaan yang sangat baik dia terjebak offside. Yogi Alfian. Masih kanda serangan Persijap Jepara. Isdiantono. Bona Simanjuntak. Pemain yang baru saja masuk Iswanto. Berjibaku 1 lawan 1 dengan Anderson da Silva. Markus Bakhtiar, Bona Simanjuntak. Dia nampak terkena sikut oleh Anderson tadi, walaupun nampaknya secara tidak sengaja. Dan Andi Odang nampaknya mengalami masalah dengan ankle-nya. Mendapatkan perawatan Andi Odang, pemain yang telah menciptakan 8 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Musim yang lalu Andi Odang juga menciptakan 8 gol pada pentas visi utama bagi Persebaya Surabaya. Paiton Tiapma, Yogi Alfian, Pablo Francis, masih terus berusaha Pablo Francis, lewati Supriyono, Pablo Francis. Sayang diakhiri dengan tendangan yang masih melebar, jauh dari sasaran oleh Paiton Tiapma. Membuat Bang Junaidi kembali harus menahan nafas. Penampilan yang cukup funky dari pelatih Persijap Jepara ini. Masih gagal menyamakan kedudukan, tertinggal 1-0 sejauh ini melalui gol yang diciptakan melalui titik putih oleh Anderson da Silva pada menit ke-47 di babak kedua.
Mampukah Persebaya mempertahankan keunggulan ini? Ya. Memasuki 5 menit terakhir di babak kedua? Atau justru sebaliknya, tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Persijap Jepara mampu membuat pendukung Persebaya kembali harus gigit jari. Iswanto, crossing Iswanto dan ya, gol! Baru saja kami menyampaikan bagaimana usaha yang dilakukan oleh Persijap Jepara membuahkan hasil melalui Eki Nur Hakim. 1-1. Iya, sebuah aksi gemilang kembali ditunjukkan oleh Eki Nur Hakim. Gol ketiganya bagi Persijap dalam 2 pertandingan, membungkam satu stadion. Dan Persebaya dalam keadaan kesulitan lagi-lagi ketika mereka harusnya sudah bisa mengakhiri pertandingan dengan banyaknya peluang yang mereka tidak berhasil untuk mencetak gol. Dan inilah hukuman yang terjadi. Iswanto dengan umpan yang sangat baik, tidak terkawal seorang Eki. Dan bobroknya lini pertahanan Persebaya kembali diekspos oleh serangan yang cukup baik dari Persijap Jepara. 1-1. Ya, sebuah situasi yang tentu saja seharusnya tidak perlu terjadi. Ya. Di saat pertandingan akan berakhir, di saat Persebaya sebenarnya juga mampu menguasai jalannya pertandingan. Kita lihat bagaimana proses terjadinya gol balasan dari Persijap Jepara. Ya. Ini terjadi karena memang lengahnya lini pertahanan dari Persebaya Ya. dalam mengantisipasi serangan sporadis yang dibangun atau diperoleh oleh para pemain Persijap Jepara. Hanya tersisa 2 menit. Ya, Walaupun peluang banyak dimiliki oleh Persebaya, tapi kalau kita melihat penyelesaian akhir yang sangat buruk, ini tentunya akan menyulitkan juga bagi Persebaya untuk menambah golnya. Kita tunggu apakah Josh akan... Maguire, Taufik yang dituju, juga kandas, Vijay. Masih terus serangan demi serangan dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Ya, Pablo kembali serangan Francis. balik. Pablo Francis, terlalu jauh, kontrol bola Pablo Francis, kembali Taufik, Persebaya Surabaya. Berusaha untuk kembali menambah gol setelah disamakan oleh Persijap Jepara. Josh Maguire, masih Josh. Kita Josh tunggu. Maguire mengangkat bola. Ya, sayang sekali memang. Lagi-lagi sebuah kesempatan bagi Persebaya untuk mencetak gol. Tidak membuahkan hasil maksimal. Ya, dalam kondisi 1-1 seperti ini tentu saja motivasi para pemain Persijap yang akhirnya bangkit. Sebaliknya Persebaya justru kini mengalami tekanan karena memang tinggal beberapa saat lagi pertandingan ini akan berakhir. Dan untuk bisa mengubah kedudukan menjadi 2-1 diperlukan satu kerja keras. Namun situasi seperti ini tampaknya agak sulit bagi Persebaya. Kita lihat Danur Windo hanya bisa geleng-geleng kepala. Ketika mengawali babak kedua dengan sangat baik, Iya. cepat tadi dari Anderson, kita berpikir bahwa Persebaya akan meluncur dengan mudah untuk meraih 3 poin. Namun peluang demi peluang yang mereka gagal sarangkan menjadi gol berakibat sangat buruk di menit-menit akhir karena sang dewa penyelamat Persijap Jepara lagi-lagi. Iya, masih ada 3 menit tambahan Ya. waktu. Apakah ini akan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Green Force? Tentunya para pendukung Persebaya sangat mengharapkan pertandingan ini akan bisa diakhiri dengan kemenangan tim kebanggaan mereka. Ya, sebagai penawar karena sebelumnya dalam 2 pertandingan away di Malang, Persebaya harus menderita kekalahan dari Persema dan juga dari Arema. Dan mungkin inilah kesempatan Masih terakhir tersisa 2 menit lagi. Masuki detik-detik akhir babak kedua. Kedudukan sama saat ini. Melalui gol balasan yang diciptakan oleh Eki Nur Hakim pada menit ke-87. Kembali set piece diperoleh oleh Persebaya Surabaya. Kali ini melalui Josh James Maguire. Bersiap-siap Andi Odang, Taufik, Supriyono. Josh Maguire sangat mengecewakan. lalu mudah terbaca. Vijay. Dan tampaknya skor akhir pada pertandingan lain sore ini, Persik Kediri berhasil unggul atas Persela Lamongan dengan 3-2. Kembali harus
menelan pil pahit Persebaya Surabaya di kandang sendiri di Stadion Gelora 10 November. Keunggulan yang mampu mereka lakukan hingga menit ke-87 mampu disamakan oleh Eki Nur Hakim melalui serangan sporadis yang dibangun oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Tentunya juga sebuah strategi jitu dari Bang Jun untuk mendatangkan seorang Eki Ya, membela Persijap di putaran kedua ini. Ya, sebuah situasi yang pada akhirnya cukup menyulitkan Andik Firmansyah berhadapan Persebaya. dengan Evaldo Silva. Andik Firmansyah, crossing Andik Firmansyah, Josh Maguire, Anang Ma'ruf, kembali crossing Anang Ma'ruf. Kembali ke Andik Firmansyah. Iya. Tidak adanya seorang striker. Sebuah aksi tipu Andik Firmansyah, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Pablo Francis terhadap Andik Firmansyah. Ya, Yogi Alfian, kartu kuning bagi Yogi Alfian. Ini adalah merupakan kartu kuning yang kedua dalam pertandingan sore ini. Iya. Sebelumnya, John Takpot Songkali memperoleh kartu kuning pada babak pertama dan kali ini Yogi Alfian, pemain pengganti dari Persijap Jepara. Sebuah masa-masa genting sedang dihadapi oleh Persijap Jepara memasuki detik-detik akhir jalannya pertandingan. Masih melahirkan tendangan bebas bagi Persebaya Surabaya. Andik Firmansyah masih Persebaya. Iya. Satu serangan balik Iya. cukup cepat. Bona Simanjuntak, masih Bona Simanjuntak. Dibawa ke corner Sayang nampaknya. sekali agak direm. Sepertinya Bona Simanjuntak sudah mensyukuri hasil 1-1 dan akhirnya 1-1. Kedudukan akhir Persebaya Surabaya dan Persijap Jepara melalui gol yang diciptakan oleh Anderson da Silva pada titik putih pada menit ke-47 di babak